Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu wa safiyuh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berkumpul di majelis ilmu setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, panutan dan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala, pada pertemuan malam Kamis yang lalu kita telah memulai membahas tentang tafsir surat Al-Asr, yang mana di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, dan sumpah itu untuk urusan yang sangat agung, yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa seluruh manusia mereka dalam kerugian. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah memvonis semua manusia mereka berada di dalam lingkaran kerugian, maka hanya Allah sajalah yang mampu mengeluarkan mereka dari lingkaran kerugian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan siapa mereka orang-orang yang bisa keluar dari kondisi atau dari golongan orang-orang yang merugi tersebut, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah Allah jelaskan pada ayat yang selanjutnya, yaitu illal ladzina amanu. Kemarin sudah kita bahas kriteria yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan iman itu tidak mungkin bisa benar kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya atau kriteria yang selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh. Allah tidak sebutkan orang-orang yang banyak gelarnya. Banyak gelar tidak terlarang. Orang yang paling tampan, paling cantik, paling kaya, bukan. Meskipun hal-hal tersebut bukanlah perkara yang terlarang kalau diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak melanggar syariat. Tapi Allah sebutkan ciri yang kedua adalah beramal soleh. Apapun status kita, pekerjaan kita, latar belakang pendidikan kita, suku kita,
dan dimanapun tempat kita berada, itu sama sekali tidak menjadi jaminan atau tidak menjadi syarat. Coba kalau yang disyaratkan oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat fi Makkah, kan repot kita. Berarti hanya orang-orang Mekah saja atau fil Madinah. Tapi tidak. Siapapun yang beriman kemudian beramal soleh, mau dia di Sorong, mau dia di Jakarta, mau dia di Mekah, mau dia di Madinah, asal memenuhi kriteria ini, beramal soleh. Dan amal soleh ini adalah bagian dari iman. Namun mengapa disebutkan secara terpisah? Ini diantaranya adalah untuk menegaskan dan menunjukkan bahwasanya amal soleh itu penting. Tidak cukup orang sekedar mengklaim saya ini beriman, kemudian dia menukil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Lantas ketika diingatkan untuk sholat berjamaah, yang penting di sini, Ustaz. Ketika diingatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dia nggak puasa, dia katakan at-taqwa hahuna. Jangan-jangan ntar disuruh bayar hutang, at-taqwa hahuna, kata dia. Ini jelas bertentangan. Karena kalau seseorang itu benar-benar takwanya benar, dan dia benar-benar bertakwa, maka ketakwaan yang ada di dalam dirinya ini akan memberi dampak kepada seluruh perbuatannya, seluruh anggota badannya. Maka kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang manakala segumpal daging tersebut baik, maka akan berdampak baik seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya kalau buruk, maka yang lain juga buruk. Apa itu? Al-qalb. Kalau kalbu kita baik, kalbu kita benar-benar bertakwa, maka kata Rasulullah, buktinya adalah kita akan beramal soleh menggunakan apa? Menggunakan anggota badan kita. Jangan mengaku bertakwa, mengaku soleh, tapi bahkan melihat kemungkaran kita anteng-anteng saja. Kita sama-sama mereka. Bahkan kita terlibat dalam kemaksiatan kepada Allah. Wah, ini nggak beres. Karena antara hati dengan anggota badan yang lain ini sinkron. Hati ini ibarat raja, yang lain cuma pasukan. Maka definisi iman yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu apa? Masih ingat? Al-imanu i'tiqadun bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam kalbu kita, kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita dan dibuktikan dengan amalan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, sebaliknya dia bisa berkurang, bisa turun ketika seseorang bermaksiat kepada Allah. Kalau maksiatnya adalah kekufuran atau kesyirikan, ya bisa hancur, bisa habis keimanannya. Ya. Jadi perkara yang kedua adalah seseorang beramal soleh. Sama halnya dengan iman, amal soleh itu juga tidak mungkin, atau amalan tidak mungkin menjadi soleh kalau tidak didasari dengan ilmu. Saya sering bertanya kepada jamaah, kalau kita lagi sholat,
Ya. Kemudian ada tersisa makanan di sela-sela gigi kita. Lagi sholat kan makan nggak boleh Pak ya. Kalau makan batal. Tapi pas antum sudah Allahu Akbar, ada ya ayam, kulit ayam ya tersangkut di gigi. Ya. Gimana ini? Batal nggak nih sholatnya nih? Batal tidak? Tidak. Batal apa tidak? Tidak. Semua sepakat tidak batal. Ahsan, tergantung ya. Kalau ditelan ya batal ya kan. Kalau dia enak sayang nih, nah, batal ya kalau ditelan. Tapi kalau dia keluarkan dia buang, tidak batal. Itu pertanyaan yang sangat simpel dan itu sering kita alami, ya enggak? Sering apa sering? Sering sekali ya kan, apalagi kalau Ramadan habis ya buka puasa ya di masjid langsung qomat langsung. Masih ada sisa-sisa ya pisang hijau lah, apa jalang kotek lah ya kadang nggak sadar dia telan itu membatalkan sholatnya. Ya. Pas dia gurih, batal. Oleh karena itu amalan itu juga harus didasari dengan ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari ini digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Dan kitab Sahih Bukhari yang beliau tulis adalah kitab hadis yang paling sahih. Di dunia ini tidak ada yang sahihannya melebihi Al-Quran. Al-Quran nomor 1. Setelah itu Sahih Bukhari, barulah Sahih Muslim. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari itu beliau membuat satu pembahasan khusus, satu bab khusus, bab ilmu qoblal qauli wal amal. Bab tentang wajibnya berilmu sebelum kita berbicara ataupun beramal. Berbicara juga harus didasari dengan ilmu. Karena kalau tidak bisa menyesatkan banyak orang dan bisa menimbulkan masalah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang maknanya ada seorang hamba yang ketika berbicara dengan satu perkataan dia nggak ambil pusing dengan perkataan itu, dia tidak terlalu menganggap penting, tapi ternyata gara-gara perkataan tadi dia terjerumus ke jurang api neraka. Jatuhnya saja dari atas sampai di bawah itu selama 70 tahun. Itu baru jatuh, belum selesai jatuh. Belum di bawahnya, berapa lama dia. Allah musta'an. Maka lagi-lagi kita memang harus semangat untuk belajar, untuk mengkaji, mencari tahu, membekali diri kita dengan ilmu. Seorang muslim tidak boleh lepas dari yang namanya ilmu. Karena Rasulullah saja, beliau setiap hari Pak, bukan kayak kita. Hari libur, ya libur. Ya. Hari kerja, ya kerja. Terus belajar ilmunya kapan gitu kan. Hari kerja, ayo Pak ngaji. Aduh capek ini kerja. Hari libur, kan waktu liburan Ustadz. Terus belajarnya kapan? Padahal Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Belajar itu wajib. Kalau kita hanya kerja-kerja saja tanpa didasari dengan ilmu, beramal saja, maka yang terjadi adalah banyak yang salah. Makanya kita, tadi saya katakan Rasulullah setiap hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik,
dan amalan yang engkau terima. Amalan tadi kata para ulama, kenapa amalan diakhirkan, ilmu dulu? Karena dengan ilmu seseorang bisa tahu ini amalnya benar atau salah. Amal akan benar, ya, akan bisa diterima oleh Allah kalau memenuhi dua syarat. Syarat amalan bisa diterima oleh Allah, terutama kalau itu adalah ibadah yang mahdoh, ada dua. Pertama apa? Ikhlas karena Allah. Kita beramal memang mencari keridhaan Allah, bukan mau dipuji, bukan mau dibilang, bukan mau disanjung oleh orang, bukan supaya orang lain lihat kita, tidak. Tetapi semata-mata kita mencari keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, caranya harus sesuai atau tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutaba'ah. Kita sholat niatnya memang sudah mantep untuk Allah saja, tapi sholat maghrib 4 rakaat diterima enggak? Enggak diterima, karena melanggar apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga yang lainnya. Ya, maka Rasulullah mewanti-wanti sahabat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat, beramal, itu kan amalan. Lihat caraku salat, kata Rasulullah. Kita melihat Rasulullah salat tidak? Tidak. Tapi kita bisa belajar dan tahu bagaimana persisnya Rasulullah salat. Karena itu diceritakan dengan sangat detail oleh para sahabat kepada murid-murid mereka, kepada murid-muridnya lagi, sampai kepada kita. Dan inilah hebatnya dan mulianya Islam. Islam itu jalurnya jelas, sumbernya jelas, sanad yang mengantarkan kita, rantainya sampai ke Rasulullah itu jelas. Dan ini nggak ada di agama lain, Pak. Jadi dalam masalah agama kita nggak asal bisa berpendapat menurut saya. Dalam masalah agama menurut Allah dan Rasulnya. Kita ikuti Allah dan Rasulnya dalam beramal demikian. Kemudian yang ketiga. Ketiga apa keempat? Pak, 3 atau 4? Ketiga. Apa yang ketiga? Apa? Watawasau bil haq dulu ya. Watawasau bil haq. Berwasiat, saling mengingatkan, mengajak dalam perkara-perkara yang baik. Kata para ulama, yang pertama dan kedua itu adalah cara agar kita bisa menjadikan diri kita baik. Kalau kita sudah baik, Pak, dalam Islam, tidak cukup yang penting saya baik, yang lain mau hancur kah, mau terserah, tidak. Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dimudahkan untuk menjadi orang baik, rajin belajar agama, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang, maka ada konsekuensi dari kebaikan yang sudah kita dapatkan. Apa itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai kalian menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kalian ingin diri kalian baik. Ingin kebaikan itu untuk diri kalian. Jadi nggak cukup kita mikirin diri sendiri dalam Islam. Kita harus memikirkan saudara-saudara kita. Terutama orang-orang dekat kita. Anak kita, istri kita, ya, suami kalau ibu, ya, orang tua, om, tante kita. Kita ajak, kita ingatkan mereka. Bukan cuma kita memberi hadiah, memberi mereka hal-hal yang sifatnya duniawi, itu bagus, tapi nggak cukup sampai di situ.
Bahkan yang lebih berharga adalah ketika kita bisa mengajak saudara kita, orang yang kita cintai, yang dulunya tidak kenal Allah dan Rasulnya, menjadi kenal Allah dan Rasulnya. Dulu nggak pernah sholat, nggak pernah mau datang ke masjid, dia jadi mau datang ke masjid, sholat berjamaah, laki-laki. Maka ini adalah hadiah yang sangat istimewa, hadiah yang sangat baik. Jadi watawasau bil haq, masuk di dalam hal ini juga adalah kalau kita lihat ada kemungkaran, saudara kita, keluarga kita berbuat kemungkaran, tetangga kita, maka kita berusaha mengingatkan mereka agar tidak terus-terusan bergelimang dengan dosa dan maksiat. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah as-sabru wa tawasau bis sabr. Berwasiat dalam kesabaran. Semua tadi Pak membutuhkan yang namanya sabar. Orang belajar butuh sabar tidak Pak? Sabar, nggak sabar, aduh Ustadz diulang-ulang terus dari kemarin ya. Padahal diulang juga saya tidak ngerti-ngerti. Nah, kan repot jadinya ya. Kita baru duduk di majelis ilmu langsung ngantuk. Padahal kalau sudah di lapangan, biasanya ya sebagian besar malah santri-santri itu, masya Allah. Kadang kalau di majelis ilmu ngantuk mereka, tapi kalau olahraga tidak pernah ngantuk. Biar olahraga 2 jam 3 jam, ya, kalau duduk di majelis ilmu setengah jam saja sudah, mata ini rasanya berat sekali. Ya, kayak lebih berat daripada mikul, ya, semen 1 karung. Ya sudah, segala macam. Butuh sabar. Maka sabar ini adalah perkara yang sangat penting. Dan secara umum para ulama menyebutkan kita itu wajib sabar dalam 3 hal. Sabar dalam 3 hal. Pertama, sabar untuk terus taat kepada Allah. Orang mau taat kepada Allah itu butuh sabar. Menuntut ilmu tadi jalan untuk taat. Orang yang gak sabar tiap hari sholat ke masjid, gak sabar akhirnya dia tinggalkan. Bersedekah, menunaikan zakat itu butuh kesabaran. Kalau gak sabar dia lebih mengikuti syahwatnya. Ini harta saya kata dia, ngapain saya kasih orang? Dia butuh bersabar. Jadi untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, kita harus bersabar. Dan caranya adalah selalu ingat, semua yang Allah berikan itu adalah sementara, titipan. Kalau kita tidak bersabar dalam ketaatan, bisa jadi nikmat tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatin naru bil asyahwat. Neraka itu dihiasi dengan syahwat, Pak. Orang mau neraka, zina, jalan ke neraka. Korupsi, jalan ke neraka. Mencuri, apalagi tadi saya bilang zina. Kadang orang slogannya rumput tetangga selalu lebih hijau gitu ya. Padahal ada pestisidanya, kan bahaya. Dia tidak bersyukur bahkan dengan yang halal yang diberikan oleh Allah. Berpikir untuk hal-hal yang, karena setan selalu menghias-hiasi, Pak. Menghias-hiasi yang haram tadi menjadi kelihatan begitu indah. Iya Pak, iya Pak. Iya. Seperti itu memang. Karena Rasulullah mengatakan huffatil naru bi asyahwat. Sebaliknya tadi surga, huffatil jannatu bil makarih. Sedangkan surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat manusia. Semua yang mengajak orang ke neraka rata-rata itu disukai oleh syahwat. Lihat-lihat gambar-gambar yang haram di HP, ya kan? Asyik dia lihat, lakukan semuanya.
Itu jalan ke neraka. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya ngegosip. Ngegosip itu asik tidak, Bu? Asik ya, Pak ya? Sekarang bukan ibu-ibu saja ngegosip, ada jamaah bapak-bapak ngegosip. Tambah lagi, betul Pak ya? Ada lagi ngegosip online. Ngegosip offline sudah nggak cukup, tambah lagi ngegosip online. Udah gitu ustadznya pula yang digosipin, kan repot lah dia. Mudah-mudahan tidak ya di sini. Jadi hal-hal yang disukai oleh syahwat, inilah yang menghantarkan seseorang ke neraka. Waliyahudzubillah. Maka butuh sabar. Seperti kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pemuda. Tidak tinggal di negerinya, di negeri asing. Kita kadang kalau sudah keluar kota, nggak kelihatan kalau kita ini santri. Kalau padahal aslinya santri. Songkok udah nggak pernah dipakai, pakai gaya, kayak apa? Mungkin gaya pakaiannya gaya rapper, gaya ini. Supaya apa? Katanya supaya enggak ya kelihatan apa? Cupu, enggak kelihatan tertinggal, enggak gaul gitu. Padahal yang demikian ini justru memancing antum untuk jatuh kepada kemaksiatan. Apalagi anak muda. Ya. Rambutnya udah dibikin begini-begini, macam-macam. Pakai songkok udah enggak mau. Itu Nabi Yusuf alaihissalam seorang pemuda. Pemuda ini kan secara fisik masih kuat, syahwat juga lagi menggebu-gebu. Beda kalau sudah tua. Pikir syahwat gimana? Mau jalan saja, aduh Ustaz, asam urat. Mau datang, aduh encok, aduh ini segala macam. Kalau yang masih muda, masih gagah, masih kadang lihat kucing lewat dikira perempuan. Kucing perempuan gitu. Kalau bapak-bapak ya kadang lihat, sudah tidak terlalu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam seorang pemuda tinggal di negeri asing, dirayu oleh wanita, bukan wanita sembarang wanita, wanita tercantik pada zaman itu, kaya, bangsawan. Ya. Kan ini semua aspek untuk bisa menutupi kejahatan bisa. Ya. Sekarang ya, kadang ada satu A, satu B gitu kan ya, melakukan kejahatan semua. Dia pikir dia bisa sembunyikan, ternyata Allah bongkar semua. Tapi Yusuf alaihissalam ketika dirayu, diuji dengan itu, ya, dia ingat kepada Allah, dia tinggalkan, dia berlari, lari menjauh. Ya, kalau kita khawatir lari mendekat kan bahaya, lari menjauh. Itu membutuhkan kesabaran. Makanya di antara golongan orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah adalah seorang pemuda yang da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda tadi saya sudah jelaskan tentang pemuda, dia diganggu, digoda, diajak bermaksiat oleh wanita yang cantik. Kalau wanitanya nggak cantik ya itu sih bukan godaan, ya, ujian mungkin ya. Wanita cantik, dzatu jamalin wa mansab, punya kedudukan, bangsawan, kaya, nggak ada yang berani ganggu dia. Tapi dia mengajak, menggoda seorang pemuda. Pemuda yang takut kepada Allah, yang bersabar, dia mengatakan inni akhafullah. Sungguh aku takut kepada Allah. Bukan bilang ini kesempatan. Ini akhafullah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian yang Allah timpakan kepada kita. As-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Entah itu kita kehilangan orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, suami atau istri kita meninggal, atau sakit, atau harta kita. Harta kita mungkin yang selama ini kita sudah berusaha, kita bisnis, kita semua kita jaga, ternyata hilang. Kena musibah, terbakar, segala macam. Seorang yang
beriman dengan benar, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, katakan sesungguhnya kita semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan. Kalau orang yang merugi sudah dapat musibah, dia marah-marah, kadang dia menyalahkan Allah, ya Allah apa salahku? Banyak Pak, cuman Anda lupa, ya kan, nggak dicatat masalahnya. Dosanya banyak. Ya. Ada satu kisah yang unik pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Ada seorang penanya, nanya sama beliau, Syekh, saya ini begini-begini dapat musibah, saya bingung, apa salah saya? Di majelis itu ternyata bapak itu dilihat oleh Syekh, dia minum dengan tangan kiri. Maka disampaikanlah oleh Syekh, Pak, minum dengan tangan kiri itu adalah salah satu kesalahan. Nggak boleh dalam Islam. Inna syaitan, karena syaitan makan minum pakai tangan kiri. Kita tidak boleh ikut-ikutan syaitan. Itu contoh kecil kata beliau. Kesalahan, tapi kita nggak sadar kalau itu salah, dianggap biasa. Dan bisa jadi di sana banyak kesalahan-kesalahan lain yang kita nggak sadar. Maka bersabar. Dan sabar itu kapan? Sabar adalah saat pertama kali kita mendapatkan musibah. Orang misalnya kecelakaan, das, tabrak. Sabar di situ dia tidak marah, tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan Allah, tetapi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanti sudah lewat baru dia sabar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali mendapatkan musibah. Taib, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.